permanen. Kapasitas masih ada kita. Pak Kukuh bicara pajak ya. Ya. Mungkin kita ingin sederhanakan lah secara sederhana begitu ya. Yang tadi Bapak katakan di Indonesia orang dari luar mengatakan salah satu yang pajak mobilnya paling mahal. Ya. Itu gambarannya bagaimana sih Pak? Mungkin saya beri gambaran dengan menyebut mungkin sederhana aja ya. Mohon maaf menyebut merek Pak. Itu Toyota Avanza itu kan dibuat di Indonesia. Avanza, oke. Avanza dijual di Indonesia, tapi juga diekspor. Kita ekspor ke Malaysia yang sekarang posisinya nomor 2. Di sana 1 tahun dia bayar pajak nggak sampai 5 juta, nggak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta Tidak pajaknya sampai per tahun, ya. pajak mobilnya? Pajak mobilnya. Yang dibuat di Indonesia tadi ya? Ya. Oke. Di Indonesia kita bayarnya 4 jutaan. Pajaknya? Ya, selisihnya berapa cukup banyak kan? Itu unitnya sama persis? Sama persis dong dibuatnya di sini kok. Oke. Hal itu juga terjadi mungkin ada yang dari buat di sini, diekspor ke Thailand. Pertanyaannya sama. Itu tapi kan begini Pak, dengan pajak-pajak itu kan sebetulnya juga menghidupi industri-industri turunannya. Betul. Kalau kemudian katakanlah misalnya yang tadi gambaran Avanza itu berapa sih Pak harganya Pak? Ini untuk gambaran kita saja. 300-an ya. 300-an juta? Sampai 300-an, 200 sekian sampai 300. 200-an juta, Ya. Di Indonesia berarti pajaknya hampir 5 juta setahun? 4 juta 5 4 jutaan. Kalau kemudian diturunkan, itu kan nanti berdampak ke hal-hal lain Pak, bagaimana Pak? Begini, kalau diturun, kita punya kapasitas produksi sekitar 2,2 juta. Kalau kemudian harganya relatif lebih terjangkau, data kami menunjukkan 70% orang Indonesia yang beli mobil itu adalah beli mobil yang dikatakan Mas Era tadi, Fitra tadi kan, di bawah 300 jutaan. Kalau ini lebih terjangkau lagi, makin banyak yang beli. Oke. Kalau makin banyak yang beli, produksi jalan terus, komponen jalan terus. Saat ini dengan kapasitas yang sekian, 1,5 juta orang kerja di sana. Iya. Itu yang di sekitar pabrikan-pabrikan itu kan ada kos-kosan, ada makanan, Multiplier efeknya ya. multiplier efeknya, asuransi, bengkel, banyak sekali. Rasio kepemilikan mobil kita masih rendah. Jangan ngomong macet ya, karena kemudian rasio kita 99 mobil per 1.000 penduduk. Memang ada yang kemudian mengkritik, wah ini jalan macet. Saat kita sudah produksi mobil naiknya 5% setahun, jalannya waktu itu hanya numbuhnya nggak sampai 1%. Suka ketinggalan. Tapi kalau seperti yang 2021 terjadi Pak, PPNBM, pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah, saat ini masih belum dong Pak, masih belum perlu seperti itu. Kenapa harus nunggu sampai lebih parah ya? Kalau kita segera bisa bangkit ya. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan lagi insentif jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau jangka panjang kan sifatnya, ada kepastian lebih baik kan di industri otomotif Indonesia. Kita tembus yang 1 juta. Karena apa? Dari data kita juga menunjukkan, di tengah kondisi yang lagi sulit, orang akhirnya beli mobil bekas. Nah, pasar mobil barunya nggak sampai 1 juta, pasar mobil bekasnya 2 juta. Artinya pasar mobil di Indonesia ini ada 3 jutaan Pak. Baik.